Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang guru ini ya. Salawat serta salam juga tak lupa kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN pada Sukamandiri 1, Ibu Siti Aminah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di sela-sela waktu kita sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga di sini akan memaparkan diseminasi tugas saya. Salah satu tugas saya adalah diseminasi budaya positif yang akan dari sini saya akan melaksanakan diseminasi. Diseminasi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru. Adapun tujuan diseminasi yang saya laksanakan hari ini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Nah, ini tujuan diseminasi saya. Sebelumnya kita akan melaksanakan dulu ice breaking. Terus ya, ice breaking ya. Jawablah pertanyaan temanmu dan berikan pertanyaan. Nah, ini akan dimulai dari saya dulu. Saya akan memberikan pertanyaan, insya Allah nggak sulit, nggak susah. Mudah-mudahan masih juga konsentrasi. Siap ya? Siap-siap. Nanti saya tunjuk. Yang saya tunjuk jawab dulu pertanyaan dari saya. Kemudian bikin lagi pertanyaan dan lemparkan ke temannya. Oke? Siap? Paham? Siap ya? Yang mudah, yang susah. Bidal ya, baiklah. Ini hanya untuk membuka konsentrasi kita aja ya. 9 kali 6 Bunda Ipah 54. Silakan mau diajukan lagi ke siapa soalnya? Bikin yang baru. 7 kali 3 21. Tunjuk lagi ke siapa? Eka. Hobi. Apa? Hobi. Hobi? Oh enggak. Pertanyaan Bu Riri tadi. Pertanyaannya susah sekali. Hobinya apa ya sekarang? Oh boleh yang lain. masak mungkin ya. Oh boleh. Silakan. Bikin lagi pertanyaan. Jawab lagi dan oleh yang lain. Bu Fitri ya, tadi pagi sarapan apa? Sarapan ayam. Ayam itu. Ayam aja. Silakan. Ayam goreng. Ani, makanan favorit apa? Bu Anita. Warna favoritnya? Warnanya peach boleh. Ayo. Bu Ani. Ayam makan Bu Ani, kalau di Cianjur makan kesukaannya apa? Tauco dong, kan khas dari Cianjur. Tepuk hebat untuk semuanya, tepuk hebat. Terus hebat. Tapi hebatnya walaupun sudah siang begini masih cukup hebat, masih cukup semangat. Mudah-mudahan selanjutnya untuk masuk ke materi kita masih ada semangat yang tersisa ya di sela-sela kesibukan kita. Baik, selanjutnya setelah ice breaking tadi terus ini enggak terus. Nah berikutnya, ini. Nah, adapun yang akan saya paparkan hari ini ada 8 poin, lumayan cukup banyak. Kayaknya mudah-mudahan tidak memakan waktu yang begitu lama ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Lumayan banyak Bapak Ibu.
Banyak ya, tapi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sangat efektif. Baik, slide selanjutnya. Nah, ada gambar apa itu kira-kira ya? Ada maksud Allah. Kepala tangan. Cobalah buka. Apa sih tentang apa? Nah, ini kebaca nggak? Kurang baca. Jadi saya minta dua orang silakan berpasangan. Nanti salah satunya ini ada si A dan si B di sini ceritanya ya. Jadi nanti dari pasangan itu salah satunya akan mengepalkan tangan, kemudian teman yang satunya dia akan menggunakan berbagai cara bagaimana supaya temannya itu mau membukakan tangannya. Tapi ini belum saya bahas tadi. Di tangannya itu dia sedang memegang barang yang sangat berharga sekali. Jadi nanti ada temannya yang mengepalkan tangan, di dalam tangannya ada satu barang yang sangat berharga. Nah, tugas teman yang satunya lagi yang tidak mengepalkan tangan, silakan mau membujuk dengan cara apapun, mau membujuk kah, mau menghardik dengan cara nada tinggi atau bagaimana terserah, dengan cara senyum, dengan cara apapun, merayu boleh. Nah, itu ya. Nah, saya silahkan mulai dari sekarang siapa yang akan mengepalkan tangannya, nanti salah satu temannya. Jadi gini ya, jadi yang mengepalkan tangan itu berharap itu di tangannya itu ada sesuatu yang sangat paling berharga buat dirinya. Oke, ya. Nah, yang teman yang satu lagi, ingat tadi mau merayu boleh. Bagaimana pokoknya caranya supaya temannya itu mau membukakan tangannya. Oke, siap? Siap, sok siapa? Dari boleh Bu Riri sama Bu Ipa, Bu Anita sama Bu Ani, Bu Fitria dan Bu Nita, Bu Cika, Bu Yuli boleh, Bu Hari dan Bu Eka silakan. Berdua silakan. Tentukan siapa yang mau mengepalkan tangannya. Aku sedang Ayo. Berarti nanti ada yang merayu. Gimana Bu? Silakan merayunya bagaimana supaya nanti si kepala tangannya bisa terbuka. Keluarkan jurus merayunya biar temannya mau membukakan kepala tangannya. Nggak ada. Udah pakai uang. Udah pakai uang. Udah ada yang pakai uang. Ada yang pakai apa lagi tadi? Bunita udah pakai pisau ditodong. Waduh, parah pisau ditodong. Coba Bunita tadi dengar rayuan seperti apa yang diungkapkan teman-temannya? Dipijat nih. Kasih uang udah. Coba kalau Bu Hani dan Bu Eka bagaimana? Aku sudah merayu. Sudah merayu tapi gimana dibukakan? Masih enggak. Upaya masih siang. Wanita dan Bu Adi bagaimana? Tadi sudah dirayu, ada yang dibujuk pakai uang, tapi tetap tidak bisa. Kurang gede uangnya. Kayaknya kurang gede betul. Harus besar, mungkin kalau uang yang lebih besar bisa dibuka ya. Nah, 1 M tadi mau. Baik. Coba ini di slide sebelumnya dulu. Nah tadi, coba kalau menurut ibu-ibu di pegangan di yang tadi yang sedang mengepal tangan itu kira-kira yang bisa mengontrol pegangan tangan itu genggaman tangan itu siapa sih? Mereka sendiri. Siapa yang bisa menggenggamnya? Mereka sendiri. Iya, mereka sendiri, diri sendiri ya. Apa sih kaitannya nih? Sebelumnya berdiri ada kaitannya. Nah tadi ya, terus maju jangan mundur, maju. Nah, ya tadi. Ayo sebelumnya. Nah, coba pertanyaannya nih, yang tadi sebelum ini. Nah, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan? Ada yang membuka? Tidak ada. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ditutup ya. Yang ketiga, yang keempat.
Dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol tadi? Iya, diri sendiri. Coba next kemudian. Nah, sebetulnya betul yang memegang kontrol itu kita sendiri. Apa sih hubungannya ini kaitannya dengan apa? Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi guru terhadap murid. Nah, ini yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebetulnya murid itu beraneka ragam, unik. Tidak semua murid bisa kita kontrol. Tapi kita sering miskonsepsi dengan hal ini. Jadi ilusi guru tuh kita tuh bisa mengontrol guru, padahal tidak semua murid kita bisa kontrol. Yang kedua ini kesalahpahaman kita itu sering ilusi bahwa semua kekuatan positif kita kecil dan bermanfaat. Nah, biasanya kita sering membujuk anak-anak. Kita sering bujuk anak-anak biar anak-anak itu mau melakukan apa yang kita mau. Bujukan positif itu sering kita, ayo tolong dong ibu, atau kita akan memberikan apa untuk anak, jadi anak itu mau untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi yang dikhawatirkan dalam hal ini, khawatirnya anak itu hanya akan menurut pada guru itu saja. Karena guru ini selalu membantu saya, ketika saya sedang susah pasti guru ini membantu saya. Jadi akhirnya si anak itu tergantung sama guru yang satu itu. Khawatirnya kalau disuruh dengan guru yang lain dia tidak mau. Nah, ini posisi yang kedua ya. Terus yang ketiga, ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, maksudnya kita jangan sampai kalau ada anak yang salah kita langsung kritik, kita langsung hakimi. Nah, itu ya. Khawatirnya kita membuat anak kita merasa gagal akan diri sendiri. Nah, ini yang terakhir miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi anak-anak itu harus nurut apa yang kita katakan. Gitu. Nah, itu udah salah ya dari situ ya. Nah, dari sini bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus yang tadi ya ke respon kepada pendekatan. Ada dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus merubah pandangan kita terhadap yang orang lain, paradigma tentang dunia. Nah, seperti ini yang ada di dalam gambar. Ini stimulus respon kita tuh harus diubah ke teori kontrol. Maksudnya gimana ini? Salah satu contohnya, realita kebutuhan kita sama. Padahal pada kenyataannya tidak semua mempunyai kebutuhan yang sama. Tiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda atau diri sendiri. Kemudian siapa saja, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian itu apa? Model berpikir menang. Nah, kita harus berpikir jangan menang kalah, tapi menang yang dipikiran itu ya. Nah, ini jadi kita harus merubah paradigma yang tadinya stimulus respon jadi menjadi teori kontrol ya. Jadi pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bervariasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Ya, next. Disiplin positif. Nah, ini ada satu satu kasus mungkin ya. Sebagai seorang pendidik, Anda disuruh ikut pelatihan. Kira-kira, misalkan kepala sekolah kita ya, pimpinan kita menyuruh kita ikut pelatihan.
Kira-kira ibu ikut pelatihan itu atas dasar apa kira-kira motivasinya? Kebutuhan. Bu Yuli apa? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Coba yang lain kira-kira motivasi Anda mau ikut apa selain kebutuhan? Kebutuhan. Oh, ada Iya, sertifikat. kebutuhan karena harus ngisi di RHK nanti. Oh, ada yang harus diisi betul. Sekarang PMM menggunakan itu ya, harus ada ikut-ikutan apa namanya? Kebutuhan apa? Ikutan pelatihan. Kemudian ada lagi yang lain nggak? Kira-kira motivasinya apa lagi? Ingin mendapatkan pengetahuan baru. Ingin mendapatkan pengetahuan baru. Bu ini? Menambah pengalaman. Wah, hebat, betul ya. Motivasinya sangat bagus semua ya ternyata. Coba guys sendiri. Nah, betul. Tadi motivasi yang teman-teman bilang itu memang sudah sangat bagus karena motivasi yang tadi dibilang itu adalah motivasi yang keluar atau yang ditujunya adalah motivasi dari diri sendiri, bukan karena ada menyuruhnya kepala sekolah nih saya harus ikut, takutnya kalau nggak ikut latihan dicirihan ke kepala sekolah ya misalkan gitu, atau mungkin lebat ikutan latihan lumayan nih ada uangnya kan ya, suka dikasih ya Bu Bendahara ya, ada kan? Ada transport ya? Transport. Nah, disiplin positif itu tujuannya adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, masih yang nyambung sama yang tadi, jadi kita usahakan juga anak-anak itu melakukan sesuatu jangan karena ibu guru mau jadi kerjakan tugas nanti dihukum. Nah, jadi kita sebisa mungkin harus menumbuhkan motivasi anak itu karena kesadaran dirinya atau dari diri sendiri. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulus yang diharapkan. Dan next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Tadi nyambung ada sebetulnya. Jadi dalam disiplin diri itu juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang akan kita inginkan dari anak. Yang tadi kan udah dibahas ya, ada mandiri. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan juga salah satunya ini dari profil pelajar Pancasila, di mana isinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada yang hafal lagunya Kak? Ada yang hafal? Coba kita bersama-sama nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Coba. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, hebat. Nah, ini saya paparkan juga nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan. Nah, silakan bisa dibaca di tadi ya, nilai yang tadi. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil atau yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Ada kasus ini, Bu Dewi kurang ini kayaknya tulisannya. Oh ya, terlalu besar. Ini ada kasus, kebaca Kak? Nah, ada kasusnya ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Biar saya bacakan aja nggak apa. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. IPA namanya IPA. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada
pada saat menjawab, pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa terlihat perilaku IPA yang tergagap. IPA pun terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Teman-teman IPA menertawakan. Gitu dia tuh Pak. jadi teman-temannya menertawakan ya. Jadi ada seorang anak namanya IPA, dia jadi kurang paham gitu ya terhadap pelajaran matematika. Jadi hanya bengong aja di kelasnya ya, hanya bengong aja. Kemudian ketika disuruh ke depan, dia malah menjatuhkan tasnya. Teman-temannya tadi malah menertawakan. Nah, di situ terus sebelumnya sini. Nah, Allah tergagap ya, malah tergagap dan malu luar biasa karena tadi ditertawakan sama temannya dan malahan minta IPA ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Dan malahan kelas makin gaduh dan anak-anak pun IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi malah disuruh sama Pak Seno itu memegang hidungnya di depan kelas tuh. Jadi IPA-nya diam terus pada saat belajar matematika. Ketika disuruh malah menjatuhkan tas. Nah, IPA di depan diam, hanya diam aja. Kemudian Pak Seno malah menyuruh dia memegang hidungnya. Kira-kira kalau dilihat nih, coba setuju nggak Anda dengan perbuatan guru itu? Tidak? Tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Karena mempermalukan. Nah, karena mempermalukan di depan teman-temannya ya. Pernah nggak ibu kayak gitu, bapak? Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah? Oh pernah, ya pernah, iya. Nah, menurut Anda yang dilakukan Pak Seno itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lintas nggak usah dijelasin kayaknya. Kenapa merupakan hukuman? Tadi kan udah jelas karena tidak bisa menjawab. Nanti hukum. Sudah Hukum di depan. Hukum di depan tadi ya. Sudah ada tadi? Ya, tadi kata itu tadi udah di Di depan. Ya, karena ada kata di Dulu hidung. memegang hidungnya. Ya, betul Bu Riri. Memegang hidungnya tadi disuruh memegang hidungnya ya. Nah, itu merupakan hukuman, tapi kadang-kala kita kadang susah membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Itu kadang-kadang suka bikin kita miskonsepsi juga ya. Ini hukuman atau konsekuensi yang kita bikin itu. Coba next selanjutnya. Aduh panjang. Nah, ada 3 ya yang bisa kita bahas. Ada hukuman, ada konsekuensi. Next aja beri sudah kebaca. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukuman. Kalau hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi biasanya hanya guru saja yang memberikan langsung hukuman. Ya seperti tadi mungkin ketika IPA tidak bisa menjawab, sama gurunya langsung disuruh memegang hidungnya di depan kelas, di depan teman-temannya. Nah, kalau konsekuensi apa? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nih contohnya nih ada anak tidak mengerjakan tugas, bukan tidak mengerjakan. Ya, tahu tugasnya tidak selesai dalam waktu. Sudah 3 kali diberikan tugas, tapi tidak beres-beres. Akhirnya diberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Tidak boleh istirahat. Jadi dia nggak istirahat, nggak bisa bermain itu. Jadi akhirnya dia mengerjakan tugas terus ya. Coba next. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Kelihatan ini terlalu besar gambarnya. Nah, saya mau tanya nih, coba kira-kira mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Kita bahas dari nomor 1 dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dari tadi pemaparan tentang hukuman dan konsekuensi, kira-kira ini apa? Hukuman. 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi kalau hukuman itu coba back
back dulu sebentar. Nih, kalau hukuman itu setelah. Nah, kalau hukuman iman, nah, next terus. Nah, sini. Nah, kalau hukuman itu bersifatnya satu arah terus, Tidak terencana tidak terencana. dan tiba-tiba. Iya, tiba-tiba ya, tidak terencana. Tiba-tiba kalau konsekuensi itu sudah disetujui oleh guru dan murid. Nah, kira-kira maju lagi ke depan, maju lagi yang berikutnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sepihak kan, hanya gurunya ini yang berbicara. Capek sudah. Tuh kan, betul ya. Kita aja kalau disuruh banyak nulis, pasti capek. Ada yang pernah kayak gini? Masih ada ya. Tapi dulu ya, mungkin kalau sekarang berbeda. Nah, jadi kalau yang nomor 1 itu berarti masuknya ke konsekuensi apa, ke hukuman? Lagi aja. Ke hukuman. Hukuman atau konsekuensi ini bersifat satu arah. Hukuman. Ya, betul ya, hukuman. Nah, terus yang kedua, Hukuman Berlari di lapangan basket 2 kali karena terlari mengelilingi lapangan basket. lari. Membersihkan coretan yang di Lari mengelilingi lapangan basket, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. konsekuensi. Konsekuensi. Pasti ini mah yang nyuruhnya. Ini mah udah ada persetujuan antara guru dan murid. Jadi juga di kelas kayak gitu kan, anak-anak kalau mencoret meja atau menulis-tulis, kita kasih konsekuensinya seperti apa. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Iya, ini juga termasuk ke dalam hukuman. Berarti kalau hukuman itu lebih ke fisik ya. Dilihat dari soal-soal tadi, jadi hukuman itu lebih ke fisiknya gitu, ke fisik anaknya. Nah, kemudian yang akan dibahas selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nomor 1, ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Ditilang. Karena takut ditilang. Pengalaman pribadi. Menjaga keselamatan, ada keselamatan, takut ditilang. Kira-kira ada lagi yang lain kan kenapa menggunakan helm? Kayaknya lebih ke keselamatan ya. Coba nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Lebih menjaga kesehatan, betul ya. Kira-kira tadi yang pertama itu ada tentang keselamatan. Yang kedua ini menjaga kesehatan, itu juga merupakan bagian dari keyakinan. Nah, di sini kalau yang belum pernah membuat keyakinan kelas, ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Nah, barangkali nanti kita akan membuat keyakinan di kelas. Nah, ini ada prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, gimana? Bacakan ini ya? Enggak. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kelas. Jadi kita bersama-sama dengan murid kita membuat kesepakatan. Jadi kita membebaskan murid kita ya. Pengennya anak tuh kelasnya seperti apa gitu. Jadi silakan nanti dibuat dengan, jadi jangan sepihak. Jadi antara guru dan murid bareng-bareng pengen kelas itu menjadikan kelasnya seperti apa. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Nah, setelah tadi disuruh memikirkan kira-kira apa, nanti bisa juga diberikan kertas atau apa ya, berbentuk kayak stick note. Nanti saya akan kelihatan videonya. Nanti ditulis pendapatnya itu di atas kertas ya. Nah, setelah itu kertas yang sudah diberikan nanti kalau udah ditulis nanti ditempelkan di kertas yang ada di papan tulis. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, itu disusun nanti sama bareng-bareng sama guru dan muridnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi dalam membentuk kalimat keyakinan dalam keyakinan kelas itu jangan bersifat negatif. Kayak gimana contohnya? Misalkan jangan
salawat jangan lah ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah itu kata-katanya kita ganti si jangan itu menjadi lebih positif. Jadi gimana caranya supaya jangan itu jangan dituliskan gitu di dalam kalimat itu. Jadi jangan itu kita ubah menjadi kalimat positif, misalkan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangannya kita buang, gantilah berjalan di kelas koridor. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya harus lebih positif ya, jangan kalimat negatif. Nah itu ya. Selanjutnya jauh, ini masih jauh. Nah ini ya, ini adalah salah satu video yang saya buat mengenai keyakinan kelas. Silakan untuk disimak. Ya, hari ini kita akan membuat apa itu dinamakan? Nah, kalian itu menginginkan kelas seperti apa? Dibaca ya. Nah, nanti Ibu minta dari setiap anak menuliskan di kertas ini kalau untuk note. Nanti Kita sediakan ya kertasnya. di depan. Nah, kertas kita sediakan baru nanti diberikan ke anak-anaknya. Nah ini boleh juga dalam bentuk kelompok ya, teman-temannya bisa dalam bentuk kelompok nanti bareng-bareng kira-kira apa yang dia inginkan untuk mencapai kelas yang nyaman gitu ya. Nah, ya. Ini sudah berarti anak-anak sudah menuliskan ya keyakinan kelasnya. Nah ini proses penempelan pada kertas yang disediakan. Udah. Nah, kemudian setelah anak-anak menempelkan kertas-kertas yang tadi berisi tentang keyakinan kelasnya, nah kita bersama anak-anak menyusun kembali karena kemarin saya dapatkan ada beberapa kalimat yang sama menginginkan kelas yang bersih, kelas yang nyaman. Hampir banyak anak-anak itu pengen seperti itu ya. Nah jadi kita bikin lagi, dibuat lagi kesimpulannya di bawah. Mereka itu ingin seperti apa. Nah ini ya, tuliskan kembali kata-kata keyakinan kelasnya. Setelah selesai keyakinannya ini, kita kasih tanda tangan sama anak-anaknya. Jadi ditanda tangan di atas kertasnya. Next aja. Jadi next aja. Nah ini dari keyakinan kelas ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Pertanyaan di bawah ini, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ada yang sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Ada yang sudah ya? Kira-kira nih kalau dari pertanyaan ini, nilai-nilai umum apa yang telah disepakati sama anak-anak waktu membuat keyakinan kelas? Izin dulu ya Bu Yanti, mau izin semuanya. Kebetulan kan saya membuat keyakinan kelas di kelas 1 nih. Ada beberapa orang yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, kesulitan saya ketika membuat keyakinan kelas, jadi kita diarahkan dulu dengan kalimat-kalimat positifnya seperti itu. Jadi anak itu malah tuh memilih dan ada yang mengungkapkan pendapatnya juga. Nah, baiknya seperti apa kalau membuat keyakinan kelas di kelas bawah? Kelas 1 ya. Kan belum bisa diajak Ya, diskusi ya, karena masih di kelas rendah. Nah, memang ada biasanya solusinya. kalau kelas bawah mungkin saya kasih pendapat dan nanti dari teman juga ada yang menambahkan boleh. Kalau kelas bawah memang kan tidak semuanya sudah pintar baca ya di dalam kelas. Pasti ada beberapa mungkin anak yang belum bisa baca. Terus untuk menulis aja bingung. Mungkin masih harus diarahkan. Makanya tadi saya bilang di awal boleh membuat keyakinan kelas ini secara berkelompok. Nah mungkin di dalam kelompok itu kita cari anak yang udah pintar nulis, udah pintar baca, boleh dia yang menuliskan, yang lainnya sama-sama berembuk. Atau mungkin tadi setuju
keyakinan kelas teh kalimat positif seperti apa yang harus diterapkan di dalam keyakinan kelas. Nah jadi kita boleh dulu menerangin dulu ke anak-anak, jadi nggak bisa langsung nih keyakinan kelas itu ayo kita buat bareng-bareng langsung disuruh bikin aja. Nah mungkin anak-anak tidak akan bisa seperti itu ya, karena kan bingung anaknya loh itu tiba-tiba nyuruh, apalagi untuk anak kelas 1 yang kayaknya masih awal, masih keyakinan kelas gitu kan ya. Nah mungkin gurunya dulu, kitanya dulu harus memberikan pemahaman kalimat seperti apa yang harus dituliskan. Boleh kita kasih contoh juga atau gambaran ke anak-anak nih kalimat positif seperti ini gitu. Nah boleh nanti dibuat grup aja, dibuat kelompok aja ya, nanti dibuat kelompok. Nah di dalam kelompoknya ya bareng-bareng juga berembuk anak-anaknya. Nah nanti salah satunya ada yang menulis. Nah begitu kalau menurut saya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Lanjutkan. Oh ini di pause dulu ya, boarding gitu kebetulan. Nah ini nih ya, segi 3 restitusi yang akan saya buat. Terima kasih lagi Bu, masih jauh. Nah, segi 3 restitusi ini berhubungan dengan keyakinan kelas juga, di mana videonya boleh dimunculkan dulu Riri. Nah, kita stop dulu sebentar. Ada yang lewat tadi. Nah, dalam segi 3 restitusi ini ada 3 tahapan. Ada paling, aduh coba sebelumnya validitas, ada pembahasannya. Oh ini belum nih, ada yang lewat ini belum semua ya. Ini kebutuhan dasar manusia belum. Coba maju. Terus. Udah ini mah. Maju lagi, terus. Nah ini ada kewajiban tidak. Terus ini udah. Nah ini ya foto-foto keyakinan kelas yang kemarin saya buat. Next lagi. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Coba kalau ibu sekarang lagi menginginkan apa? Lagi pengen diapain nih kalau lihat dari kata-kata ini, lagi pengen apa ibu? Kebebasan. Pengen kebebasan. Terus ada lagi yang lain? Kesenangan. Pengen kesenangan. Ada? Yang lain lagi selain itu dari di antara 5 ini kira-kira menginginkan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Ada yang menginginkan kemasan? Kemasan ada? Pengennya kesempurnaan. Pengen kesempurnaan. Iya, setiap manusia pengen yang sempurna. Saya Baik. Bu, kesempurnaan. Nah, nih ada kasus lagi. Kenapa nggak Bu Yanti? Ibu ya? Oh. Guru kelas 3. Iya betul. Guru kelas 2 aku bukan kayu juga Ibu aja. boleh ya. Di sini ada ibu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni namanya dia. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka. Gitu dulu ya. Jadi Doni itu seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan cara memaksa. Nah, jika Anda sebagai ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kalau dilihat dari kebutuhan dasar yang tadi sudah dipaparkan, Doni itu butuh apa sih? Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Karena tidak makannya makanan. Betul. Karena yang dimintanya makanan. Dia lapar. Akhirnya dia meminta kepada temannya ya. Terus ada lagi selain bertahan hidup? Kasih sayang. Kasih sayang. Butuh perhatian tadi Doni itu ya. Mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya sehingga tidak diberikan bekal nasi ya, sampai harus meminta sama temannya. Udah kasih sayang, bertahan hidup. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Ada lagi nggak yang lain selain itu? Cilimbitan. Nih, kira-kira tadi betul ya, kasih sayang yang diterimanya mungkin kurang dari orang tuanya.
Kalau kebebasan bisa nggak masuk nggak ke situ? Enggak ya. Kesenangan, sedang makan betul, sedang makan jadi akhirnya meminta betul bisa. Bertahan hidup tadi sudah. Penguasaan bisa nggak kira-kira apa penguasaan masuk nggak? Masuk. Mahal ya. Mahal bener. Si Doni karena si Doni tadi Doni mana Doni bener si sana. Doni. Iya dia sudah memperlihatkan kalau dia itu mungkin seorang jagoan, baru memaksa sama orang pengen terlihat kalau dia itu hebat, ya, sampai bisa meminta makanan seperti itu. Terus apa lagi? Udah ya. Udah. Sekarang ini posisi kontrol. Nah kira-kira posisi kita sebagai guru nih akan ada di mana? Ada di pembuku. Pembuku itu bagaimana sih? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melopos berikiran. Kamu gitu berbelotot macam ya. Oh ini nih yang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Pernah nggak melakukan kayak gitu? Seperti melotot udah karek datang telat gitu ya, anak baru datang ke kelas, udah di depan kelas, megang tangan, melotot kamu datang. Anak kira-kira kalau digituin gimana Bu? Ngadeg, takut berarti ya, ketakutan. Nah, kalau pembuku seperti itu ya, jadi ada dampak apa negatif dari buat anaknya ya kalau sebagai pembuku itu. Coba yang kedua, posisi kontrol apa lagi? Membuat merasa bersalah. Nah, kalau ini nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Nih ada kalimatnya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini membuat merasa bersalah. Jadi Adi itu diingatkan akan kesalahannya kalau dia sudah datang terlambat. Kira-kira ada dampak negatif nggak dari tadi merasa bersalah? Ke anaknya bakal bagaimana kalau seperti itu? Iya, anak akan selalu teringat ya kalau dia itu telah melakukan kesalahan, betul. Nih, yang kedua ini posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini ada salah satu kalimatnya nih. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan lambat lagi sambil tertawa ringan. Sudah, tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ada yang kayak gitu nggak ke anak tuh? Ada ya, masih kayak gitu ya, kayak teman gitu. Kira-kira itu bagus nggak sih kalau kayak gitu? Dampaknya kurang bagus. Apa kenapa bisa kurang bagus? Ajarin ada teman ini. Oh, ada teman teh ya, karena dulu seperti teman. Jadi dia merasa apa tuh kalau gitu? Nanti akan nggak sopan. Anaknya nanti lunjak, betul. Anaknya ngelunjak nggak sopan. Ketergantungan juga nanti sama gurunya. Ya, kalau Kita posisi yang enaknya seperti apa ya Bu? nanti ada sebentar. Masih panjang sedikit lagi lah. Jadi kalau misalkan anak kita anggap sebagai teman, nanti dia itu akan beranggapan saya kalau melakukan kesalahan, tenang, ada ibu ini, ada bapak ini yang akan menolong saya. Iya. Nah, jadi akhirnya anak terus bergantungan, dikhawatirkan lagi yang tadi udah dibilang di awal. Khawatirnya anak itu akhirnya ketika selalu merasa bersalah tuh, Pak, si bapak Eta, si ibu Eta, tenang, dia itu tidak mau memperbaiki kesalahannya. Atau akhirnya ketika guru yang lain menyuruh dia misalkan tolong apa gitu, dia anak itu nggak mau, guru lain nggak dekat gitu, karena dia sudah udah dekatnya sama bapak ini, sama ibu ini, jadi akhirnya dia tidak dekat dengan guru yang lain. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi hanya menurut pada satu guru saja, padahal dalam satu sekolah itu guru itu banyak ya. Jadi dia itu cenderungnya nanti akhirnya merapatnya dekatnya sama dengan guru yang merasa udah kayak teman saya. Jadi apa-apa sama guru ini lagi gitu ya. Nah ini posisi yang keempat, pemantau. Ada suara data, bahasa tubuh yang formal. Nih contoh kalimatnya, contoh percakapannya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu telah
terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah ini posisi pemantau. Jadi kalau pemantau itu melihatnya sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah kalau seperti ini berarti ketika tadi mengerjakan tugas juga si Adi itu dipantau terus sama guru yang melihat pemantau ini. Kira-kira nih ada yang seperti ini juga nggak? Memantau anak, jadi di kelas anak belum beres, bisa kamu jaga tugas, beresin. Pokoknya kamu jangan istirahat, sok kerjakan harus sampai beres. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Masih ada. Jangan ya Bu ya. Jangan. Baik nih, posisi terakhir, aduh lumayan nih. Ini posisi manajer. Ada suaranya tulus, wajahnya tidak kaku mendekat ke murid dulu nih. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Tahu Pak, jam 7. Ya Adi, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas ketertinggalannya. Kata gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah? Agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Kata Adi, tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Kata gurunya, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kalau dilihat dari cerita ini mungkin gurunya memberikan suatu ini nggak hukuman, nggak ada hukumannya nggak? Solusi. Nggak ada ya, tapi yang ada adalah solusi, betul, solusi dari muridnya sendiri. Jadi kita itu mencari tidak membiarkan anak itu berlarut-larut dalam kesalahannya, tapi kita berusaha untuk si anak ini bagaimana dia melakukan kesalahan, tapi dia sendiri juga yang mencari solusi untuk supaya tidak berbuat lagi masalah yang dia udah lakukan. Seperti tadi kan dari kata-katanya, kamu bisa memperbaikinya. Nah, ya, jadi anak itu tidak langsung dicarekan, udah datang terlambat dimarahin. Nah, ini segitiga restitusinya itu adalah menstabilkan identitas. Ada validasi tindakan yang salah. Nah, yang tadi menanyakan keyakinan. Dari posisi 5 kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Pernah semuanya, betul ya. Tapi setelah destinasi ini, semoga nanti kedepannya tidak dilakukan kembali ya. Jadi tadi sudah diberikan gambaran, contoh ceritanya, bagaimana caranya supaya kita jangan menjudge atau mendikte anak tuh kamu tuh salah gitu. Tapi kita berikan solusinya. Bukan kita berikan solusi, tapi anaknya yang mencarikan solusi buat diri sendiri. Nah ini dikenal dengan segitiga restitusi, di mana ada menstabilkan identitas tadi. Next, nah, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak sedang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian data yang berfungsi untuk berpikir rasional. Kita juga bisa. Nah ini ada beberapa yang bisa kita tanyakan kepada murid. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah ini adalah salah satu kalimat yang bisa kita tanyakan kepada murid ketika murid kita sedang melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Nah kalau kalimat ini mungkin terdengar asing. Nah contohnya apa sih? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, next. Nah yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah keyakinan apa? Tadi yang sudah dibuat di kelas ya. Tanyakan lagi keyakinannya. Masih ingat nggak sama keyakinan yang telah dibuat di kelas atau sekolah? Nah baik, di berikutnya akan ada penayangan video. Nah ini ada 2 orang anak. Ini ada temannya. Dia mau meminjam pensil tapi tidak izin dulu, tiba-tiba langsung ambil aja. Izin dulu, ketika ngomong-ngomong dulu langsung ambil kamu langsung ambil pensil temannya. Ya, nah ini kemudian kita memanggil anak ini, anak yang tadi meminjam pensil. Nah ini sedikit resolusi dilakukan ya.
Ya, jadi dari kasus ini kita bisa melihat ya, kita tidak langsung memberikan hukuman atau sanksi kepada anak, tapi kita tanyakan dahulu alasannya apa. Kemudian dia cari solusi sendiri, bagaimana, kenapa, ya. Jadi si anaknya itu biar dia mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya supaya nanti tidak supaya nanti bisa menulis gitu ya, tanpa memaksa ke temannya harus minjam. Nah di situ anaknya cari solusi nih, gimana caranya? Berarti dia harus menyiapkan segala sesuatunya lebih awal, ya. Baik, ya harusnya menyiapkan. Nah di situ nanti anaknya bikin solusi lagi apa? Bagaimana kamu untuk menghadapi? Bagaimana caranya supaya nanti temannya tidak marah atau apa? Nah nanti kemudian bilang, ya bu nanti saya akan meminta maaf atau minta izin sama temannya diambil hasilnya. Baik. Itu saja pemaparan dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulangi lagi, jangan ya diulangi lagi mah. Ada yang mau bertanya mengenai budaya positif yang sudah dijelaskan, maka saya persilakan. Mungkin satu penanya saja ya. Ada? Bu Riri udah tadi nanyain ya yang tadi ya. Atau ada yang menambahkan yang tadi Bu Riri tanyakan tentang membuat keyakinan kelas di kelas 1 yang pada dasarnya ada beberapa siswa mungkin yang belum bisa baca. Ada nggak yang menambahkan? Oh, Billy mau nambahin? Enggak. Ini aja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu guru semuanya untuk menambahkan tadi ya yang pertanyaan dari rekan kita. Kebetulan saya mengajar juga di kelas 1 ya Bu ya, mengenai keyakinan kelas yang kita buat. Kalau saya, ini mah hanya berbagi pengalaman saja. Kalau saya sewaktu membuat keyakinan kelas, jadi memang betul caranya kurang lebih seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Hairi ya, karena memang si anaknya itu harus kita bimbing, masih harus kita bimbing ya dalam membaca, menulis dan segala macam. Nah kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Hairi bahwa kita yang membuat beberapa keyakinan yang memang akan kita sepakati, misalnya ya tadi ada kata-katanya juga ya, kata-katanya. Nah kemudian si kata-kata itu saya tempelkan. Nah anak-anak memilih antara setuju dan tidak setuju. Misalnya nih keyakinan kelasnya di sini saling menghargai misalnya ya, setuju atau tidak setuju. Jadi anak itu diberikan dua lembar kertas ya, yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Nanti kita bisa voting seperti itu ya. Kemudian misalnya jujur, disiplin, tanggung jawab, setuju atau tidak setuju. Nanti kalau misalnya memang votingnya yang lebih banyak setuju, berarti itu yang kita ambil. Mungkin itu saja Ibu, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yuli. Memang itu boleh juga jadi salah satu alternatif kita di saat anak memang belum bisa baca. Boleh kita yang membuat kalimat positifnya tadi Bu Yuli, kita yang membuatnya dan anak-anak hanya tinggal memilih setuju enggak nih. Nah itu kayaknya lebih efektif lagi kayaknya ya untuk anak yang sekiranya belum lancar membaca. Ya, gimana Bu Yuli? Mau ditambahkan lagi? Oh ya, boleh. Boleh. Kebetulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta pendapatnya atau sharingnya ya? Kan masalahnya saya tadi juga ada kasus ya, ada masalah di kelas dan kebetulan saya dapat laporannya dari orang tua nih, dari kelasnya. Jadi orang tua yang menyampaikan ke kelas, jadi ada campur tangan orang tua. Nah kebetulan tadi saya menerapkan segitiga restitusi juga di kelas saya. Nah yang jadi permasalahan ketika itu sudah beres nih ya, permasalahannya anak sama anak udah beres. Nah takutnya nanti pas udah selesai tapi malah orang tuanya yang ikut-ikutan. Nah itu bagaimana solusinya? Padahal udah beres nih anak sama anak. Jadi kayaknya orang tua harus direvisi. Oke, nah jadi jangan anaknya aja. Nah sebelum saya jawab, kira-kira yang lain dulu deh, ada yang mau menjawab? Mungkin banyak ya kayak gitu.
Cuma suka ada aja seperti Dan itu ya. kelemahan kita di sekolah dasar itu nggak ada guru bimbingan kelas. Iya, Ya, ada ini guru BK. sebagai guru kelasnya harus bisa segala apapun. Nah, ini mungkin contoh alternatif solusinya mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Iya. Gimana? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menjawab dulu sebelumnya? Baik. Tadi Bu Yuli sudah bagus ya. Yang pertama itu anak-anaknya dulu mungkinnya yang diberikan segitiga restitusi. Sudah beres, sudah damai, anak-anaknya tiba-tiba orang tuanya tidak terima mungkin karena anaknya sudah diperlakukan tidak baik ya atau tidak adil mungkin di kelasnya. Ya mungkin kan tadi betul ya, kita di sekolah SD itu tidak ada yang namanya guru bimbingan konseling. Jadi guru SD itu guru segala bisa kalau boleh dikatakan ya. Jadi bagaimanapun apapun yang kita hadapi harus dihadapi ya. Mungkin salah satunya kita nanti kasih penjelasan baik-baik dulu, kasih pendekatan mungkin sama orang tuanya, menjelaskan bagaimana cerita awalnya atau bagaimana kejadian detil-detilnya biar tidak ada miskonsepsi lagi sama orang tua. Ayo, terus masalah datang gitu ya dari orang tua, padahal udah jelas anak-anaknya mau udah saling maaf-maafkan. Nah, berarti kita yang harus lebih berkomunikasi lagi dengan orang tua dengan baik, memberikan lagi ya seperti tadi, seperti yang sudah saya paparkan, mungkin memberikan penjelasannya sedetail mungkin. Ya mudah-mudahan kalau sudah kita ceritakan, sudah kita kasih apa namanya ya, sudah diberikan anaknya sudah diberikan nasihat juga sama kita, mudah-mudahan orang tuanya bisa terima. Kalau misalkan masih orang tuanya masih membingungkan, ya salah satu alternatif terakhirnya kita bersama-sama berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah, berbicarakan dengan kepala sekolah bagaimana solusi yang terbaik. Kalau kita sudah memang mentok banget tidak dapat menyelesaikan masalah itu, ya mungkin Gimana kalau yang masalahnya gurunya nih? Berarti yang Ah, harus kita diskusi sama siapa? gurunya. Kalau gurunya gimana tuh ya? Kalau gurunya ada masalah ya sama juga harus ada pendekatan mungkin ada salah apa saya ke orang bisa sampai seperti itu sama saya mungkin gitu ya. Nah mungkin kan cari pendekatan. Tadi ya, Iya. contoh Pak siapa? Pak Adi. Anton, Pak siapa? Pak Yang mana? Yang tadi kasus Doni, kasus yang ini. IPA. Banyak kasus ya ternyata ya. Ya tadi kan ya yang ya di depan sebagai pengurus. Oh iya sebagai Pak Seno, pemimpin Pak itu. Seno ya. Pak Seno iya. Ya, nah itu dia kalau guru-gurunya yang bermasalah kayaknya harus healing. Supaya ada peran kepala sekolah. Tetap ya peran kepala sekolah memang sangat dibutuhkan karena bagaimanapun juga kita masih di bawah kepala sekolah, kepemimpinan seorang kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam apapun ketika menghadapi kita masalah atau apapun kita melakukan program sesuatu yang baru atau ada apa saja sebisa mungkin kita bisa melibatkan kepala sekolah. Alhamdulillah pemaparan diskriminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Novianti ASPD dari SD Pada Suka Mandiri 1. Saya membantu teman saya CGP Yanti Setiawati untuk pengimbasan. Setelah mengikuti diseminasi, saya lebih tertarik dalam menerapkan budaya positif, yaitu salah satunya membuat keyakinan kelas. Semoga dengan membuat keyakinan kelas bisa membuat suasana sekolah lebih aman dan nyaman. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari dari SDN Pada Suka Mandiri 1. Setelah saya melakukan atau menjadi peserta dalam pengimbasan diseminasi dari Ibu Yanti Setiawati, CGP Angkatan 11, alhamdulillah saya berharap bahwasannya ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi guru yang lebih baik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan membuat apa itu di depan? Kelas. Nah kalian itu menginginkan kelas seperti apa? Bersih banyak ya. Nah
kertas ini, kalau sebut stick note. Nanti kalau yang udah beres tulis, kayak biasa ditempelkan di depan. Paham? Ya, silakan nanti kalian tuliskan yang kalian inginkan tuh kelasnya kayak gimana. Sok tulis ya. Tulis yang rapi tulisannya. Nanti setelah itu, setelah beres tulis, simpan di kertas yang sudah ibu sediakan di depan. Jadi satu kertas. Iya, mana tuh? Oh, sama nanti kalau yang sama nggak usah ya kita simpan kalau yang sama. Sok simpan di depan. Udah, sok. Siapa lagi yang sudah? Yo. Yang sudah simpan ke depan. Satu aja. Udah, simpan ke depan. Nggak usah, satu aja. Diam dulu. Nah, satu boleh di. Ayo cepet. Ya. Kenapa dipakai pensil? Disitu pulpen. Baru ada 5 kertas yang di depan. Ayo. So, kalian pakai kayak gimana kalau lagi ada yang berbicara? Waktu itu kan pernah ya dibahas ya. Bersih, ayo. Dapat, udah dapat. Masa ayo. Baik, udah semua nulis? Sudah semua nulis? Nah, coba ibu bacain dulu ya. Yang pertama, mengembalikan barang yang dipinjam atau bukan milik sendiri. Nah, itu satu keyakinan aja. Terus yang kedua, ingin bersih, rapi, dan nyaman. Mau bersih, nyaman? Mau ya. Yang ini juga sama, bersih, rapi. Saya ingin kelas ini keren. Wow. Saya ingin kelas yang bersih, sehat. Nah, kelas ini harus bersih. Wah, banyak yang bersih. Ini sekolah yang bersih, masih bersih. Wah, bersih juga. Bersih, tidak berisik. Tidak berisik. Terus bersih, menjaga lingkungan, membuang sampah ke tempat sampah. Ini juga sama, masih bersih. Kalau ada yang bicara di depan nih, kita jangan berisik dan kita harus diam, sopan santun. Kalau ada teman yang kesusahan, kita harus menolongnya. Wah, ini banyak ya keyakinannya ya. Yang pertama, kalau ada yang bicara, jangan berisik, didengarkan betul. Terus yang keduanya apa pesan? Sopan santun, ya. Kalau ada yang kesusahan, ditolong. Apalagi, saya ingin sekolah yang bersih, masih sama, masih bersih juga, bersih, nyaman, tidak mengobrol saat belajar, mendengarkan guru, kelasnya
bagus, ada hiasan, nggak ada hiasan. Jadi keyakinannya yang pertama barusan apa? Tidak berisik ya, tidak berisik, tidak ngobrol. Kalau ada yang berbicara. Jadi kalau ada yang berbicara, kita bagaimana? Mendengarkan. Terus yang kedua tadi apa? Keduanya apa barusan? Ibu tulis ya, ibu tulis biar nggak lupa. Yang pertama apa tadi? Mendengarkan. Mendengarkan. Yang sedang berbicara aja ya. Mau guru, mau temannya boleh. Terus, kira-kira menurut tadi apa tadi? Kelasnya tadi harus apa katanya? Membuang sampah kemana tadi? Membuang sampah ke tempat tadi harus apa? Sopan apa tadi? Sopan saat apa? Kalau sopan dan santun saat apa? Santun saat berbicara ya. Ingat ya, karena itu kan banyak ya di atas tulisannya. Terus tadi itu tidak mengobrol. Berarti kalau tidak mengobrol maksudnya mendengarkan yang sedang berbicara. Terus tadi ada yang mengembalikan apa tadi? Mengembalikan apa? Barang apa? Barang yang sudah dipinjam. Apalagi yang tadi yang belum tulis nih? Apalagi menolong tadi apa kata ini tadi menolong apa? Menolong sesama teman yang sedang kesulitan. Nah, ini yang paling banyaknya itu menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan biar bersih, biar jauh dari sampah. Coba sekarang kita baca lagi yang nomor 1. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Sedang. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan lagi? Apa yang kurang nih? Ini kan semuanya kata-katanya hampir sama, kebanyakannya pengen kelas yang bersih dan nyaman. Ya tadi udah ya, membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira mau ditambahkan apa lagi? Duduknya rapi. Nah, duduknya rapi boleh. Kalau lagi ya. Kumpul. Hah? Tidak bertempat. Kalau tidak, ayo positifnya jangan ada tidak. Berarti bagaimana?